Perkenalkan, nama saya Hatidah, kelas A1, semester 1, Prodi PGC. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat tentang tugas perkembangan. Selamat menyaksikan. Materi yang saya jelaskan di sini, yang pertama tugas perkembangan manusia, yang kedua tugas perkembangan kanak-kanak dan anak, yang ketiga tugas perkembangan dan implementasi dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian tugas perkembangan. Tugas perkembangan merujuk pada kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan individu, kelompok, atau organisasi. Tugas perkembangan dapat beragam, tergantung pada konteks. Secara umum, tugas perkembangan mencakup aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan seseorang. Tahapan perkembangan menurut teori Erikson. Teori Erikson mengidentifikasi 8 tahapan perkembangan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. Berikut adalah ringkasan singkat dari 11 tahap. Yang pertama, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Dari umur 0 sampai 1 tahun, bayi mengembangkan kepercayaan pada orang tua atau pengasuhnya dan belajar bahwa dirinya adalah tempat yang aman. Dan yang kedua adalah rasa malu dan keraguan dari umur 1 tahun sampai 3 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan otonomi dan kemandirian atau sebaliknya merasakan malu dan keraguan terhadap kemampuan mereka. Dan yang ketiga tentang inisiatif dan rasa bersalah dari umur 3 tahun sampai 6 tahun. Anak-anak mengembangkan rasa inisiatif dan keinginan untuk menjalani dunia atau merasa bersalah karena melakukan tindakan yang dianggap tidak benar. Dan yang keempat tentang industri dan inferioritas dari umur 6 sampai 12 tahun. Anak-anak membangun keterampilan dan kompetensi atau merasa rendah diri dan inferior. Dan yang kelima tentang identitas dan minun peran. Dari umur 12 sampai 18 tahun, remaja mencari identitas mereka, eksplorasi dan menghadapi kebingungan. Tahapan perkembangan menurut teori berikut adalah ringkasan singkat dari 11 tahap. Yang pertama, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Dari umur 0 sampai 1 tahun. Bayi mengembangkan kepercayaan pada orang tua atau pengasuh dan belajar bahwa dirinya adalah tempat yang aman. Dan yang kedua, tentang rasa malu dan keraguan dari umur 1 sampai 3 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan otonomi dan kemandirian, atau sebaliknya merasakan malu dan keraguan terhadap kemampuan mereka. Dan yang ketiga, tentang inisiatif dan rasa bersalah dari umur 3 sampai 6 tahun. Anak-anak mengembangkan rasa inisiatif dan keinginan untuk menjelajahi dunia atau merasa bersalah karena melakukan tindakan yang dianggap tidak benar. Dan yang keempat, tentang industri dan inferioritas. Dari umur 6 sampai 12 tahun, anak-anak membangun keterampilan dan kompetensi atau merasa rendah diri dan inferior. Dan yang kelima, tentang identitas dan bingung peran. Dari umur 12 sampai 18 tahun, remaja mencari kebutuhan mereka, eksplorasi peran dan menghadapi kebingungan atau kesulitan. Dan yang keenam, tentang mencari hubungan hidup atau dapat mengalami interaksi sosial. Yang ketujuh, tentang generativitas atau stagnasi. Dari umur 40 sampai 65 tahun, orang dewasa mencari kreativitas dan menciptakan nilai melalui pekerjaan dan keluarga, atau mereka dapat mengalami stagnasi. Dan yang terakhir, tentang integritas atau kehampaan. Dari umur 63 tahun, orang tua mencari keselarasan hidup dan menerima kehidupan mereka dengan integritas, atau mereka dapat merasakan kekecewaan dan putus asa. Setiap tahapan ini memberikan fokus pada konflik atau tugas perkembangan tertentu yang harus diatasi untuk mencapai perkembangan yang sehat dan seimbang. Penting untuk diingat bahwa tidak semua individu melewati tahapan ini dengan cara yang sama pada rentang usia yang sama.
belajar dan pencapaian akademik siswa dari latar belakang ekonomi atau budaya yang berbeda. Dan yang kelima, teknologi dan media sosial. Penggunaan teknologi dan media sosial oleh siswa dapat membawa tantangan baru termasuk gangguan belajar, penyebaran informasi palsu atau penyalahgunaan internet. Dan yang keenam, kurikulum dan evaluasi. Kurikulum yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa serta evaluasi yang menekankan pada tes standar dapat mengurangi nilai belajar dan motivasi siswa. Dan yang ketujuh, kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya fisik seperti buku, teks, peralatan, laboratorium, atau fasilitas olahraga juga merupakan masalah yang sering muncul dalam lingkungan sekolah. Dan yang kedelapan, inklusi dan keanekaragaman, memastikan bahwa semua siswa termasuk mereka dengan kebutuhan khusus atau latar belakang budaya yang berbeda merasa diterima dan didukung di sekolah merupakan tantangan tersendiri. Mengatasi masalah-masalah ini membutuhkan kolaborasi antara guru, staf sekolah, orang tua, dan komunikasi lokal untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif. Yang kedua, tugas anak-anak dan anak merujuk pada tanggung jawab, peran, dan aktivitas yang diharapkan atau dianggap cocok untuk anak-anak. Dalam berbagai tahapan perkembangan mereka, berikut adalah pengertian singkat dari kedua konsep tersebut. Yang pertama, tugas kanak-kanak. Tugas kanak-kanak adalah tanggung jawab, aktivitas, dan peran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan anak. Tugas ini dirancang untuk membantu anak-anak membangun kemandirian, belajar, nilai-nilai yang penting, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, tugas kanak-kanak termasuk membersihkan mainan mereka, membantu dengan pekerjaan rumah tangga sederhana, mengatur waktu untuk belajar, dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh orang tua atau pengasuh. Yang kedua, tugas anak. Tugas anak mencakup tanggung jawab, aktivitas, dan peran yang sesuai dengan perkembangan anak sebagai individu yang semakin mandiri dan bertanggung jawab. Tugas anak biasanya lebih kompleks daripada tugas kanak-kanak dan mencakup hal yang seperti menyelesaikan tugas sekolah, membantu pekerjaan rumah tangga yang lebih berat, mengelola keuangan pribadi mereka, atau seperti uang saku, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekstrakurikuler atau kegiatan sosial yang membangun keterampilan dan nilai-nilai positif. Tugas kanak-kanak dan anak membantu anak-anak memahami pentingnya tanggung jawab, kerjasama, dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemenuhan tugas-tugas ini, anak-anak dapat belajar menghargai kontribusi mereka dalam keluarga dan masyarakat, serta mengembangkan keterampilan yang akan membantu mereka menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab di masa depan. Dan yang ketiga, tugas perkembangan dalam konteks pembelajaran merujuk pada aktivitas atau tugas yang dirancang untuk memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan siswa. Sesuai dengan tahapan perkembangan mereka, implementasi tugas perkembangan ini menjadi penting dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan menyeluruh. Berikut adalah beberapa prinsip dan strategi implementasi tugas perkembangan dalam pembelajaran. Yang pertama, pemahaman tahapan perkembangan. Penting bagi pendidik untuk memahami tahapan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional siswa dalam merancang dan mengimplementasikan tugas perkembangan yang sesuai. Memahami karakteristik perkembangan pada setiap tahapan membantu dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Yang kedua, tujuan jelas. Setiap tugas perkembangan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur yang sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Tujuan ini harus mencakup aspek-aspek perkembangan yang ingin ditingkatkan, seperti keterampilan sosial, kemandirian, atau pemecahan masalah. Yang ketiga, relevansi. Tugas perkembangan harus relevan dengan kehidupan siswa dan mendorong mereka untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam konteks nyata. Memiliki konten yang sesuai dengan minat dan pengalaman siswa dapat meningkatkan ketertiban mereka dalam pembelajaran. Yang keempat, dukungan dan sumber daya. Penting untuk menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan bagi siswa untuk menyelesaikan tugas perkembangan dengan baik.
ini dapat mencakup bimbingan dari guru, akses ke materi pembelajaran yang relevan atau bantuan teknologi. Yang kelima, umpan balik konstruktif. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan kepada siswa tentang kemajuan mereka dalam menyelesaikan tugas perkembangan dapat membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Ini juga mendorong refleksi diri dan pertumbuhan pribadi. Yang keenam, kolaborasi dan interaksi. Mendorong kolaborasi antara siswa dalam menyelesaikan tugas perkembangan dapat mempromosikan pembelajaran kooperatif dan keterampilan sosial interaksi dengan teman sebaya. Juga dapat memberikan dukungan sosial yang penting. Yang ketujuh, fleksibilitas penting untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dan kecepatan perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, tugas perkembangan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang kedelapan, evaluasi dan penyesuaian. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas tugas perkembangan dalam mencapai tujuan pembelajaran adalah langkah penting. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan tugas perkembangan di masa depan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidikan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan mendorong perkembangan menyeluruh siswa sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Tugas perkembangan dapat dibagi menjadi dua jenis utama, tugas perkembangan internal dan tugas perkembangan eksternal. Yang pertama, tugas perkembangan internal. Ini merujuk pada tugas-tugas yang terkait dengan perkembangan internal individu, seperti perkembangan kognitif, emosional, dan moral. Tugas-tugas ini seringkali berfokus pada pemahaman diri, pengembangan keterampilan kognitif, dan pengelolaan emosi. Contohnya, tugas perkembangan internal termasuk pemecahan masalah, refleksi diri, mengembangkan empati, dan meningkatkan kemandirian dalam belajar. Yang kedua, tugas perkembangan eksternal. Tugas-tugas ini berkaitan dengan interaksi individu dengan lingkungan eksternal mereka, termasuk interaksi sosial, pembelajaran dari pengalaman, dan penyesuaian dengan norma-norma sosial dan budaya. Tugas-tugas ini membantu individu mengembangkan keterampilan interpersonal, pemahaman tentang struktur sosial, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Contohnya, tugas perkembangan eksternal mencakup berkolaborasi dengan orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan memahami norma-norma budaya yang berlaku. Kedua jenis tugas ini saling terkait, dia saling mengaruhi. Misalnya, pengembangan keterampilan sosial melalui tugas perkembangan eksternal dapat membantu individu dapat memahami diri, atau tugas perkembangan internal melalui refleksi diri tentang interaksi sosial mereka. Sebaliknya, pemahaman diri yang diperoleh melalui tugas perkembangan internal dapat membantu individu dalam berinteraksi dengan lebih efektif dalam tugas perkembangan eksternal. Dengan memperhatikan kedua jenis tugas ini, individu dapat mengembangkan diri secara holistik, baik dari segi internal maupun eksternal. Terima kasih sudah